Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Filza Amalia Yusra dengan nomor BP 2010-112137 akan mempresentasikan hasil dari kelompok 7 dengan judul penerapan perikatan dengan ancaman hukuman dalam perjanjian endorse. Yang pertama tentang perikatan. Pengertian perikatan. Perikatan merupakan terjemahan dari verbintenis yang berasal dari bahasa Belanda atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu binding. Verbintenis berasal dari bahasa Prancis obligation yang terdapat dalam Code Civil Prancis. Yang selanjutnya merupakan terjemahan dari obligation yang terdapat dalam hukum Romawi Corpus Juris Civil. Menurut Salim HS, perikatan merupakan suatu hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lainnya dalam bidang harta kekayaan, di mana subjek hukum yang satu berhak atas suatu prestasi, sedangkan subjek hukum yang lain berkewajiban untuk memenuhi prestasinya. Tempat dan sistem pengaturan dari perikatan yaitu yang pertama, buku 3 KUH Perdata, yang terdiri dari 18 bab dan 631 pasal, mulai dari pasal 1233 sampai 1864. Yang kedua itu NBW Belanda, yaitu buku 4, mulai dari pasal 1269 sampai dengan 1901. Adapun juga sistem pengaturan sistem terbuka. Unsur-unsur perikatan. Yang pertama, adanya kaidah hukum. Kaidah hukum itu dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu kaidah hukum perikatan tertulis, yaitu kaidah hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan jurisprudensi. Yang kedua itu kaidah hukum tidak tertulis. Kaidah hukum perikatan yang timbul, tumbuh, dan hidup dalam praktek kehidupan masyarakat atau kebiasaan, seperti transaksi gadai, jual tahunan, atau jual lepas. Unsur yang kedua yaitu adanya subjek hukum. Pada dasarnya, subjek hukum dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu manusia dan badan hukum. Subjek hukum dalam hukum perikatan terdiri dari kreditor dan debitor. Kreditor adalah orang atau badan hukum yang berhak atas prestasi, sedangkan debitor adalah orang atau badan hukum yang berkewajiban untuk memenuhi prestasi. Unsur yang ketiga yaitu adanya prestasi. Prestasi adalah apa yang menjadi hak kreditor dan kewajiban debitor. Prestasi terdiri dari memberi sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat, dapat ditentukan. Prestasi itu mungkin dan diperkenankan, dan prestasi dapat terdiri dari satu perbuatan saja dan terus-menerus. Unsur yang keempat itu dalam bidang harta kekayaan. Harta kekayaan adalah mengangkut hak dan kewajiban yang mempunyai nilai uang. Harta kekayaan itu berwujud dan tidak berwujud. Selanjutnya itu asas perikatan. Yang pertama itu asas kebebasan berkontrak yang terlihat di dalam pasal 1338 KUHP Perdata yang menyebutkan bahwa segala suatu perjanjian yang dibuat adalah sah bagi para pihak yang membuatnya dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Yang kedua yaitu asas konsensualisme, yaitu artinya bahwa perjanjian itu lahir pada saat tercapainya kata sepakat antara para pihak mengenai hal-hal yang pokok dan tidak memerlukan sesuatu formalitas. Dengan demikian, asas konsensualisme lazim disimpulkan dalam pasal 1320 KUH Perdata. Selanjutnya yaitu jenis-jenis perikatan. Yang pertama yaitu perikatan bersyarat, yaitu perikatan yang digantungkan pada syarat. Yang kedua itu perikatan dengan ketetapan waktu, yaitu perikatan sudah lahir, tetapi pelaksanaannya ditunda sampai waktu yang ditentukan. Yang ketiga yaitu perikatan yang dapat dan tidak dapat dibagi. Itu dikarenakan dapat atau tidak dapat dibagi karena objek perikatan dapat atau tidak dapat dibagi menurut imbangan. Yang keempat yaitu perikatan tanggung renteng, yaitu perikatan di mana para debitor berhadapan dengan satu kreditor, di mana salah satu debitor itu telah membayar hutang,
maka pembayaran itu membebaskan teman-teman yang lain dari hutang. Yang terakhir yaitu perikatan mana suka. Perikatan yang memberikan hak kepada debitur untuk memilih salah satu prestasi yang telah ditentukan. Materi selanjutnya tentang prestasi. Prestasi adalah sesuatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap perbuatannya. Prestasi adalah objek perikatan. Dalam hukum perdata, kewajiban memenuhi prestasi selalu disertai jaminan harta kekayaan debitur. Dalam pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata dinyatakan bahwa harta kekayaan debitur itu adalah baik benda yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada. Itu menjadi jaminan permohonan utangnya terhadap kreditor. Namun, jaminan umum ini dapat dibatasi dengan jaminan khusus yang berupa benda-benda tertentu yang ditetapkan dalam perjanjian antar pihak. Berikutnya itu sifat-sifat prestasi. Yang pertama, prestasi harus sudah tertentu atau tidak atau dapat ditentukan. Yang kedua yaitu prestasi harus mungkin. Yang ketiga itu prestasi harus dibolehkan atau halal. Prestasi itu harus bermanfaat bagi kreditor. Dan yang terakhir yaitu prestasi terdiri atas satu perbuatan atau serentetan perbuatan. Selanjutnya itu tentang wan prestasi. Wan prestasi adalah tidak memenuhinya atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditor dengan debitur. Akibat adanya wan prestasi yaitu yang pertama perikatan itu tetap ada. Yang kedua debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditor. Ini masuk dalam pasal 1243 KUH Perdata. Yang ketiga itu beban risiko beralih untuk kerugian debitur jika halangan itu timbul setelah debitur wan prestasi, kecuali bila ada kesengajaan ataupun kesalahan besar dari pihak kreditor. Yang keempat itu jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditor dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan pasal 1266 KUH Perdata. Selanjutnya tentang risiko. Risiko dikenal suatu ajaran yang disebut dengan risikoler atau ajaran tentang risiko. Risikoler adalah suatu ajaran di mana seseorang berkewajiban untuk memikul kerugian jikalau ada sesuatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang menjadi objek perjanjian. Yang kelima tentang hapusnya perikatan. Hapusnya perikatan itu ada berbagai macam, yaitu yang pertama pembayaran yang diatur dalam pasal 1382 sampai 1403 KUH Perdata. Yang kedua penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan konsinyasi, itu dalam pasal 1404 sampai dengan 1412 KUH Perdata. Novasi atau pembayaran utang terdapat dalam pasal 1425 sampai 1435 KUH Perdata. Perjumpaan hutang atau kompensasi terdapat dalam pasal 1425 sampai 1435. Yang kelima yaitu konfisio atau percampuran utang, yaitu ada dalam pasal 1436 sampai 1437 KUH Perdata. Yang keenam itu pembebasan utang, ada dalam pasal 1438 sampai 1443. Yang ketujuh itu musnahnya barang terutang. Ada dalam pasal 1444 sampai 1445. Yang ke-8 itu kebatalan dan pembatalan perjanjian. Ada dalam 1446 sampai 1456. Yang ke-9 itu berlakunya syarat batal. Ada dalam pasal 1665 sampai KUH Perdata. Yang terakhir itu lewatnya waktu atau daluarsa yang ada dalam pasal 1946 sampai 1993 buku 7 dan buku 4 KUH Perdata.
Selanjutnya itu tentang penerapan perikatan dengan ancaman hukuman dalam perjanjian endorse. Hubungan perikatan dengan perjanjian. Agar lebih memahami dasar hubungan perikatan dan perjanjian sebenarnya mempunyai hubungan satu sama lain, yaitu perjanjian yang merupakan salah satu timbul perikatan yang disampingi hal lain. Ini dijelaskan dalam pasal 1233 dan bahwa suatu perikatan itu dapat lahir dari sebuah perjanjian dan undang-undang. Nah, syarat-syarat perjanjian itu ada kata sepakat, dan seseorang itu harus cakap, adanya objek tertentu, dan suatu sebab yang halal. Selanjutnya itu perikatan dengan ancaman hukuman. KUH Perdata menempatkan suatu perjanjian dengan disertai ancaman dan pasal 1249 KUH Perdata disebut ganti rugi. Penerapan ancaman kehukuman dengan perjanjian endorse itu bertujuan untuk menjamin jalannya perjanjian. Demikian juga dengan ganti rugi untuk mendorong menyadarkan pihak-pihak dalam pelaksanaan perjanjian tersebut. Penerapan perjanjian endorse yaitu hal-hal yang perlu dimasukkan dalam pembuatan perjanjian endorse itu dapat dilakukan baik secara digital maupun secara tertulis. Seperti antara lain yaitu yang pertama para pihak. Dalam perjanjian itu diwajibkan menulis para pihak, baik pihak pembisnis maupun pihak endorse dengan mencantumkan kedudukan hukum yang dijelas antara masing-masing pihak itu. Yang kedua itu definisi. Definisi merupakan penjelasan dari produk yang akan di-endorse, apakah itu berupa produk barang ataupun jasa. Yang ketiga itu pernyataan dan jaminan. Dalam perjanjian harus ada jaminan atau pernyataan bahwa produk ataupun jasa yang akan di-endorse itu memiliki legalitas hukumnya yang jelas. Yang keempat itu isi kontrak dan waktu, yang menjelaskan isi maksud dan tujuan perjanjian tersebut dan berapa lama waktu itu mengikat perjanjian itu. Yang kelima itu tanggung jawab. Tanggung jawab ini menjelaskan tanggung jawab dari masing-masing pihak dalam menjalankan kewajibannya. Kewajiban dari masing-masing pihak yang mengikatkan diri. Yang keenam itu ganti rugi. Ganti rugi itu ditujukan apabila terjadi hubungan prestasi antara pihak-pihak dalam perjanjian itu yang lalai atau ingkar janji. Dan yang terakhir itu hukum yang berlaku dan yurisdiksi. Produk atau jasa yang akan di-endorse harus disertai dengan dasar hukum serta menjelaskan yurisdiksi penyelesaiannya jika terjadi kerugian. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.